Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fasubhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Para jemaah yang dirahmati Allah, puja-puji yang tak terhingga, sanjungan yang tertinggi kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kita untuk melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita bisa lanjut dengan kajian kita pada hari ini yang temanya diambil atas masukan dari jamaah. Itu ada yang minta ke saya coba bicara tentang penglaris katanya. Penglaris yang dimaksud adalah penglaris dalam orang berusaha, dalam orang berdagang, dalam orang berjual beli. Sebagai pedomannya kita baca dulu surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dalam ayat ini Allah berfirman, terjemahannya kurang lebih, dan seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa dalam arti yang benar, ya, sungguh kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dalam hidup mereka yang datang dari langit, dari atasnya, dan yang datang dari bumi tempat mereka berpijak itu sendiri. Walakin, akan tetapi, kadzabu, mereka mendustakan petunjuk-petunjuk kami, arahan-arahan kami, kata Allah, dalam hidup mereka. Maka fa'akhadnahum, maka kami ambil mereka, dalam arti kami siksa mereka, bima kanu yaksibun, karena sebab apa yang mereka perbuat, yang mereka lakukan. Ayat ini mungkin sering kita dengar, ya. Ayat ini membimbing kita untuk meyakinkan diri kita bahwa iman dan takwa itu adalah kunci utama sebuah keberkahan dalam hidup. Mengapa dikatakan begitu? Ya. Karena orang yang beriman dan bertakwa itu mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ketika dia tenang dalam hidupnya, maka dia akan bisa lebih fokus dalam melakukan segala hal, termasuk usaha, bisnis, jual beli, perdagangan. Karena dia sudah bersandar kepada Allah, hatinya tenang, maka pikirannya yang ada dalam dirinya adalah bagaimana memperbagus usahanya, memperbagus jualannya, dagangannya. Itulah yang membuat orang itu mendapatkan keberkahan, ada keuntungan-keuntungan. Jadi kaitan dengan iman dan takwa itu bukan sekedar kaitan spiritual, tapi kaitannya, kalau spiritual jelas kita meyakinkan diri kita bahwa
Allahus Samad. Allah lah tempat kita menumpukan harapan hidup kita. Kita bergantung, kita menyerahkan segalanya kepada Dia setelah kita berikhtiar yang maksimal. Itu jelas. Tapi dalam hal yang lain ternyata iman dan takwa ini membuat hati kita tenang. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa itu jiwa kita tenang sebetulnya, tidak terlalu banyak kegelisahan. Orang yang beriman dan bertakwa yang benar itu nggak pernah susah tidur, nggak pernah harus minum pil, minum obat buat tidur. Itu sebetulnya begitu. Kalau ada orang yang masih begitu walaupun dia beriman, itu dia perlu mengkoreksi sedikit keberadaan keimanannya itu. Nah, jadi iman dan takwa inilah sebetulnya jalan yang membuat kita tenang. Kalau tenang, nggak mikirin yang lain-lain, nggak mikirin urusan-urusan yang lain selain urusan dagang kita, maka dagang ini jadi fokus. Kalau orang dagang fokus, bisnisnya dia fokus, usahanya dia fokus, maka yang terjadi adalah dia akan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya, dia akan pikirannya penuh kepada usahanya, dan disitulah yang membuat orang itu jadi berhasil sebetulnya. Jadi kaitannya iman dan takwa adalah membuat orang itu tenang dan dia akan jadi lebih fokus dalam usaha. Orang kalau berdagang tidak didasari oleh iman dan takwa, itu maka pikirannya bermacam-macam. Pikirannya dalam dagang itu adalah untung, bagaimana kembali modal, bagaimana ini nanti bisa membiayai anak, membiayai istri, bagaimana ini nanti akan bisa membuat hidupnya lebih sejahtera. Dia berpikir lagi, ini pinjam ke bank, bagaimana mengembalikan utangnya. Dia akhirnya pikirannya itu bercabang. Nah, itu yang membuat sebetulnya orang itu akhirnya tidak fokus dalam usahanya. Jadi sebetulnya iman dan takwa itu membuat orang fokus dalam usaha, dan itulah keberhasilan diperoleh di situ. Sebetulnya siapapun dalam usaha, dalam berdagang, dalam berbisnis, dia fokus, itu adalah orang yang bisa berhasil. Sebetulnya juga nikmat keberhasilan dalam kehidupan ini, termasuk berdagang, itu adalah nikmat ikhtiariyah. Nikmat iktisabiyah adalah nikmat ikhtiariyah. Maksudnya adalah nikmat usaha itu adalah nikmat yang memang Allah berikan hasilnya kepada orang yang bekerja keras, kepada orang yang mau berusaha yang fokus. Dia tidak melihat latar belakang kita, orang itu beriman atau orang itu kafir, itu bisa saja usahanya berhasil. Makanya jangan heran lihat orang-orang di sana di Glodok, di mana yang dagang-dagang orang-orang sipit itu semuanya pada sukses usahanya, ya. Maka itu yang terjadi sebetulnya adalah karena mereka fokus, mereka usahanya tekun, mereka untung katakanlah 50 rupiah, 100 rupiah itu pun diperhitungkan oleh mereka. Kalau kita kan dikit-dikit teman datang, sudah datang, udahlah ambillah. Ya kalau yang datang teman 1-2 nggak ada masalah. Kalau teman yang cerita lagi, itu warung itu saudara kita, orang itu, ayo 1000 orang datang seperti itu, ya usahanya nggak akan bisa sukses. Nah, itu begitu. Nah, dalam kaitan dengan ini, jadi maksudnya ya, biar bapak pada jelas ini, iman dan takwa tetap jadi syarat karena membuat hatinya tenang. Tenang ini membuat orang itu fokus. Nah, kalau orang yang non muslim itu sudah fokus duluan dalam usahanya, kebanyakan mereka nggak pikir yang lain, udah pokoknya dagang aja. Makanya kadang-kadang kita jauh kalah buka toko lebih pagi dari mereka ya. Kita habis sholat subuh ada yang masih tidur lagi, akhirnya buka tokonya jam 8, jam 9, jam 10. Padahal Nabi sudah bilang naumatus subhi turithul faqr. Nabi sudah bilang gitu, tidur di waktu subuh, maksudnya tidur sesudah sholat subuh, itu mewarisi kefakiran, mewarisi kemiskinan. Jadi kalau orang sering tidur habis sholat subuh, itu potensial jadi orang miskin, jadi orang fakir. Kalau ingin jadi orang yang kaya, yang sejahtera,
habis subuh jangan tidur lagi, langsung kerja, langsung usaha. Nah itu yang membuat kita jadi lebih berhasil. Baik, kita akan bicara tentang penglaris. Penglaris itu yang dimaksud adalah orang dagangannya biar cepat laku. Nah, itu kan sering terjadi. Ya, banyak hal dilakukan oleh orang. Dia berdagang itu ya dengan cara melakukan satu ritual, satu hal yang karena dia dapat petunjuk dari seseorang atau dari siapa begitu, orang yang dianggap dalam tanda kutip paranormal kah ya, atau orang pinter, itu tanda kutip ya, karena paranormal pada hakikatnya bukan orang pinter, adalah orang yang tidak normal, kan gitu paranormal. Karena dokter itu disebut medis, ahli medis. Kalau perawat disebut paramedis. Kan perawat itu nggak lebih tinggi dari dokter gitu, makanya disebut paramedis. Jadi kalau kita orang normal, maka kalau orang disebut paranormal itu di bawah kita malah berarti dia orang nggak normal kan gitu. Kita yang normal. Kenapa harus minta tolong sama paranormal gitu? Ya. Jadi dari situ kita harus melihat bahwa banyak orang yang berdagang pakai penglaris, rasanya tidak dia tidak ya tadi, kalau karena dasar iman dia akan meyakini biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Dan kita ada keyakinan seperti itu, di tangan engkaulah ya Allah semua kebaikan, semua hasil-hasil yang baik, karena engkau yang menjamin kami semua, dan engkau adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu kalau kita meyakinkan diri seperti itu, kita akan berdagang seperti biasa. Nah, ada orang yang melakukan penglaris dengan cara, ya mungkin ada nasihatnya, kalau mau dagangnya sukses ya mesti, kadang-kadang ada hal-hal yang aneh, ada hal-hal yang berlebihan. Misalnya yang aneh itu ya mesti ini taruh apa begitu, bukan garam ya, bikin sajian atau bikin apa, dia harus melakukan. Yang sering-sering mungkin, walaupun ini mungkin sebagiannya hoax ya, atau berita bohong ya, itu adalah sering kita dengar, oh tukang bakso itu laris, itu ditaruh celana dalam tuh di situ, misalnya ada yang bilang begitu, cara apa begitu, ada yang bilang begitu kan, walaupun itu belum tentu benar ya. Oh dia laku itu karena campur sama daging tikus, kan begitu, sering kita suka dengar begitu. Nah itu adalah hal-hal yang dalam syariat agama kita termasuk yang dilarang sebetulnya. Penglaris, ada orang seperti dia dagang, ada pembeli pertama sama dia dikasih murah, diskon, ini biar jadi penglaris. Begitu dibayar, duitnya dikepretin gitu, seret gitu di dagangannya, kan gitu suka ada. Kalau dia restoran, di kotaknya itu dikepretin, nah ini duit pertama, jadi penglaris. Bolehkah seperti itu? Kalau yang seperti itu bisa boleh, bisa tidak. Bisa bolehnya apabila itu hanya untuk memotivasi dia lebih semangat berdagang, itu boleh. Tapi ketika itu menjadi keyakinan dia, walaupun cuma kepretin uang, dia bilang harus dilakukan supaya nanti datang pembeli kedua, pembeli ketiga, pembeli keempat. Kalau habis dapat duit langsung dikantongin, apalagi langsung dipakai buat jajan anaknya, kalau ketika datang misalnya, baru datang orang beli ya 100.000, anaknya datang, bah buat bayaran sekolah ini belum nih, oh udah dikasih. Nah itu kalau dia meyakinkan itu jadi sebab ini nggak laku usahanya, dagangnya, itu nggak boleh. Jadi ketika penglaris itu dijadikan sebab oleh dia untung ya. Kalau nggak dikepretin nggak untung nanti. Nah, jadi mesti dikepretin, dagangannya segini misalnya, dari sini sampai sini dikepretin semuanya. Duitnya yang dia pegang tadi, duit pertama yang didapat dari pembeli pertama, itu tidak boleh. Mengapa? Karena dia ada unsur keyakinan yang membuat dia berhasil adalah itu, usahanya tadi, kepretannya tadi itu ya.
Gimana kalau dengan orang melakukan penglaris dengan cara bertanya kepada ustadz atau kepada kiai dan minta didoakan? Jawabannya boleh. Kalau dia tanya ustadz, ustadznya kasih nasihat dan kemudian mendoakan, itu boleh. Selama nasihatnya tadi tidak mengada-ada. Ustadznya nggak nyuruh kamu harus pergi tuh ke gunung sana, itu ada orang-orang yang biasa berdoa di sana, pesugihan, minta gitu. Kamu harus ke sana. Di sana ada ritualnya, mandi dulu. Nah, di situ kalau habis mandi kemudian nanti baca. Meskipun ustadznya bilang bacanya kulhu 1000 kali, tetap itu keliru. Walaupun yang disuruh bacanya adalah ayat Quran. Kalau sudah sifatnya seperti itu. Tapi kalau ustadznya nyuruh sholatnya dibetulin, yang rajin, bangun subuh yang benar, udah. Kemudian dia suruh niatkan mau menafkahi istri dan anak, lalu berdoa ini itu misalnya, maka itu boleh. Atau minta ustadznya tolong bantu dong doain, saya baru buka usaha ini, itu boleh. Atau ada orang baru buka usaha, mengundang orang tetangga di sekitarnya untuk mendoakan usahanya, itu boleh. Mendoakan itu boleh. Ya. Kadang-kadang orang Cina sekalipun non muslim itu kalau buka usaha, tetangganya adalah orang muslim, itu dia juga bikin itu biasanya. Bikin juga tahlilan itu dia. Kalau kita bikin tahlilan nggak ada soal, nggak ada masalah. Tapi kalau mereka non muslim ini buka usaha karena tetangganya pada muslim semua, dia bikin tahlilan. Kenapa? Buat usaha dagangannya biar laku. Nah, itu nggak boleh sebetulnya kalau buat kita ya, dalam konteks seperti itu, karena nggak ada hubungan dengan keyakinan mereka. Kalau kita ada keyakinan kita ingin jadi lebih yakin dengan keimanan kita kepada Allah karena dibacakan kalimat tauhid berulang-ulang di dalam usaha itu nggak apa-apa kalau buat kita. Atau kadang-kadang mereka cari aman, karena kalau habis ngasih sedekah kepada tetangga kiri kanan, usahanya besok dijagain gitu, aman. Nggak datang preman. Kalau datang preman, tetangganya juga bantuin. Nah, bisa begitu mungkin ya, cari selamat. Jadi ini yang jadi petunjuk. Kenapa demikian? Nah, ini ada beberapa hadis yang saya catat ya, bahwa orang yang berdagang itu atau yang berusaha itu dalam kondisi dia sebetulnya antara dirinya dengan setan itu sedikit. Nah, orang yang berdagang itu antara dirinya dengan setan itu jaraknya lebih tipis daripada kita yang tidak berdagang. Tapi di samping itu kalau dia berhasil, dia adalah orang yang punya nilai tertinggi, bahkan di hadapan Allah termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu pedagang. Pedagang yang jujur, pedagang yang bergantung hanya kepada Allah, dia adalah orang yang termasuk masuk dalam surga tanpa hisab. Ya. Jadi kuncinya adalah tawakal. Yang tidak boleh adalah sebagaimana kata Nabi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada sesuatu itu yang menolong dia. Jadi kalau dia menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah yang tolong dia. Tapi kalau dia menyerahkan dirinya kepada tadi penglaris tadi, baca-baca jampi-jampi tadi ya, atau ada orang, ya logikanya begini para jemaah sekalian, kurang lebih seperti ada orang terima resep dari dokter setelah dia konsultasi minta kesembuhan atas penyakitnya. Yang betul kan adalah resep itu ditebus di apotek atau di toko obat ya. Setelah itu dia beli obatnya dan dia makan obatnya. Itulah harapan, dengan cara itu dia akan bisa sembuh, disembuhkan oleh Allah. Ini pun juga tetap nggak boleh orang makan obat lalu meyakinkan dirinya yang bikin sembuh itu adalah obatnya, itu nggak boleh juga ya. Resep itu nggak ditebus, resep itu dilipat-lipat dari tadinya selembar yang segini kecil, dilipat jadi makin kecil. Sudah makin kecil, kemudian sama dia dibungkus, dijahit
lalu dibikin kalung di lehernya. Dengan harapan itu dia akan sembuh. Resep dokter digituin sama dia. Kira-kira sembuh nggak Pak? Atau ada yang resep dokter dilipat-lipat, sudah itu dibakar. Setelah dibakar, bekas bakarnya itu dicampur air, disaring, airnya dia minum. Nah, ada orang yang melakukan itu dalam berdagang, ya. Jampi-jampinya adalah bacaan-bacaan tertentu yang Nabi tidak juga mencontohkannya dalam orang berdagang itu. Katakanlah bacanya memang betul, ya. Katakanlah baca istighfar, baca tahlil itu betul, tapi bacaan itu oleh dia dibuat jadi tulisan, lalu dikecilkan. Nah ini yang tidak boleh. Justru bacaan istighfar dan sedekah itu adalah penglaris yang paling hebat. Rasulullah itu menyuruh kita itu kalau orang berusaha berdagang itu yang harus dilakukan. Ya. Dari Qais bin Abi Ghazrah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarat tujjar innal bai'a yahduruhu al-laghu wal halaf fashabbuhu bis sadaqah. Jadi Rasulullah bilang begini, wahai para pedagang, sungguh jual beli itu terdapat obrolan yang sia-sia, terdapat kebohongan-kebohongan. Orang kalau dagang itu suka tipu-tipu dikit gitu, ya nggak banyak tapi dikit aja gitu misalnya. Dia nggak terangkan aibnya, maka campurkanlah kata Nabi itu dengan sedekah. Jadi orang dagang itu harus banyak sedekah disuruhnya. Dalam hadis lain riwayat Tirmizi, Nabi mengatakan ya ma'syarat tujjar inna syaitana wal ithma yahdurani al bai'a fashabbuhu bai'akum bis sadaqah. Wahai para pedagang, sungguh setan dan dosa itu hadir dalam perdagangan. Setan dan dosa itu hadir ikut campur dalam perdagangan seseorang. Maka campurkanlah perdagangan kalian itu dengan sedekah. Jadi sedekah itu justru yang membuat dagang kita itu jadinya tidak kena setan. Itu begitu. Itu betul kalau dengan sedekah, dengan banyak istighfar. Jadi kita disuruh banyak-banyak istighfar ya dalam berusaha atau berdagang itu. Istighfar jangan pakai dibatas. Seberapa banyak kita bisa baca? Lebih dari 1000 pun nggak ada masalah. Ya. Dengan niat istighfar ini mengingatkan dirinya yang akhirnya jadi lebih sadar dia bergantung kepada Allah. Nah yang seperti ini kalau dapat hasil, itu yang seperti kita dalam Al-Quran di masjid ini sering dibaca ayatnya ini. Tadi aja dibaca rakaat kedua. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Orang beriman itu ketika dapatkan kemenangan, dapatkan keberhasilan, dapat pertolongan Allah dalam usaha yang dia lakukan, itu bukan memuji-muji dirinya karena kelihayannya dalam berdagang, karena ilmunya, pintarnya dia dalam berusaha, tidak, tapi dia kembalikan kepada Allah. Hada min fadli rabbi, ini karunia Allah Tuhanku. Maka dia memuji Allah, mensucikan nama Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah. Justru dengan harapan istighfar ini bisa mengampuni kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi dalam usahanya untuk berhasil itu. Orang dalam usahanya untuk berhasil, ya mungkin ada sedikit-sedikit kekurangannya, makanya minta ampun kepada Allah. Dan kita kembalikan kesuksesan itu adalah dari Allah. Jadi para jemaah sekalian, penglaris yang membuat dia akhirnya bergantung kepada selain Allah, seperti datang ke dukun misalnya, datang kepada ramal tadi. Nabi sudah katakan man ata al-kuhan, ya, siapa yang datangi dukun fasaddaqahu ma yaqul, lalu mengikuti apa yang disarankan oleh si dukun itu, dianggap benar, ya, sampai dia lagi buka usaha, kemudian dikasih tahu tetangganya gimana? Oh, tetangga saya yang kanan itu biasa orang muslim, suka ke masjid. Yang sebelah kiri
sebelah kiri ya kurang lebih sama juga, cuma dia kadang jarang-jarang. Yang di depan dia usahanya sama dengan saya tuh ya, tapi dia ya masjid juga. Lalu kata saran dukunnya ini, karena yang di depan rumah itu adalah yang usahanya sama, sebisa mungkin kamu harus tidak bertetangga dengan dia kalau mau usahanya berhasil. Entah kamu yang pergi dari situ atau dia yang harus pergi dari situ. Akhirnya karena dia yakin omongan si dukun itu dan dia udah enak betah tinggal di situ, dia lakukan berbagai cara supaya tetangganya pergi dari situ. Entah dibikin di rumahnya nggak enak, ada orang kalau maaf itu suka buang tikus sembarangan, dibuangnya ke situ melulu di depan rumah itu, atau dibikin ada oli-oli dikit, anaknya naik sepeda jatuh sakit melulu, ke rumah sakit terus misalnya, atau apa, dibikin orang itu nggak betah, akhirnya orang itu pergi. Kalau itu sampai dilakukan oleh si pedagang tadi, itu sudah berbuat syirik orang itu, sampai akhirnya membuat tetangga depan rumahnya harus pergi. Kalau yang kiri kanan masih baik, nggak ada masalah. Ini enggak, misalnya harus. Nah itu yang seperti itu yang tidak boleh. Ini ada saya tambahkan sedikit ya. Buya Yahya, pernah dengar? Buya Yahya itu jadi Al-Bahjah di Cirebon. Nah, beliau juga pernah mengatakan ya, kata beliau, kalau penglaris berhubungan dengan dunia perdukunan, maka orang bisa jatuh terjerumus kepada setan. Bila dia menggunakan penglaris dari dunia perdukunan semacam itu, menurutnya pun kalau dia berhasil, rezekinya tidak berkah. Rezeki tidak berkah itu maksudnya nanti ada aja anaknya sakit melulu, ada aja nanti istrinya itu anaknya kena narkoba, ini itu, duitnya yang banyak cepat habisnya ya. Kemudian rumahnya rusak melulu atau apa, dan ya di akhirnya hidupnya nggak berkah. Itu kata beliau. Kalau itu menjadi rezeki, maka itu rezeki yang tidak berkah. Akibat dari rezeki yang tidak berkah itu, kata beliau lebih lanjut, ya, membuat istri menjadi banyak durhaka sama suami, anak menjadi setengah setan, dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Itu menurut beliau begitu. Beliau menyarankan ya, itu dengan memperbanyak sedekah. Saya sempat buka juga ada keterangan yang lain ya, itu di dalam hadis ada keterangan ini ya Hakim, hadis dari Hakim bin Hizam, Rasulullah bersabda kepada dia langsung ya. Jadi maksudnya di sini orang itu hendaknya kalau usaha berdagang jangan tamak ya, jangan rakus sehingga tidak terjebak kepada melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah semacam tadi. Rasulullah nasihati Hakim yang waktu itu dia juga berdagang, dia nasihati begini oleh Nabi, ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun khulwatun faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarik lahu fihi kalladhi ya'kulu wa la yashba' al yadul ulya khairu min al yadis sufla. Ada situ bunyinya begini, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis, jadi kayak hijau buah menarik gitu maksudnya. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, dia tidak tamak supaya nanti dia bisa berbagi lagi pada orang lain, menolong orang lain ya, dan supaya dia juga tidak mengemis, nggak minta-minta sama orang lain, maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencari harta itu untuk keserakahan dirinya, pengen dapat lagi, pengen beli mobil lagi, pengen beli ini lagi, beli itu lagi, pengen pokoknya yang serakah saja ya, maka harta itu tidak akan memberkahinya. Seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Ketahuilah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini nasihat Nabi ya, berarti dari motivasi, dari niat kita kalau berusaha berdagang itu juga harus lurus, yaitu
kalau dapat saya nggak akan makan sendiri, saya akan berbagi dengan yang lain. Nah, itu begitu niatnya. Nah, itu juga menjadi penglaris yang positif. Saya kira itu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup sama-sama dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu liyatawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.